that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet, and I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be. Oke, halo guys, jadi baru lagi aku buat video kali ini karena memang hari-hari ini sibuk, jadi jarang banget upload video di YouTube. Jadi kali ini seperti biasa aku akan men-sharing fakta-fakta baru atau fakta-fakta unik atau suku-suku unik yang ada di dunia ini. Dan kali ini aku akan memberikan kalian sebuah informasi yang mungkin kalian udah pernah lihat tapi nggak tahu sih makna dari dibalik ini semua itu apa, dibalik dibuatnya karya ini tuh apa, seperti gitu. Jadi stay tune. Kita langsung saja kepada yang pertama, yaitu titik koma. Apa sih maksudnya titik koma? Kenapa aku tiba-tiba harus membahas ini? Karena titik koma merupakan sesuatu yang udah lumrah kita lihat, baik kita pada saat kita lakukan dalam menggunakan kalimat, dan tanda titik koma sendiri udah kita tahu pada saat di bangku kuliah atau bangku SD atau bangku bahkan dimanapun itu, mungkin kita sudah sering melihat tanda titik koma ini. Nah, terus apa sih yang mau dibahas dari tanda titik koma? Jadi titik koma ini akan menjadi aneh ketika seseorang menggambar titik koma ini sebagai tato. Kalian tahu kan tato itu sebuah gambar yang digambarkan ke sini itu secara permanen atau dalam jangka panjang. Nah, terus maksudnya apa makna dibalik dari tato tanda titik koma ini? Jadi menurut liputan6.com itu mengatakan bahwa tanda titik koma itu mempunyai arti khusus bagi pemiliknya sendiri, yaitu bahwa tanda titik koma itu seperti simbol orang tersebut, pemilik tanda titik koma tersebut atau teman-teman atau apa, dia punya simbol tersendiri untuk mengatakan bahwa kamu harus semangat, yaitu bahwa ini sebagai simbol penyemangat untuk kalian-kalian yang mengalami depresi atau gangguan mental atau karena akibat stres yang berlebihan, seperti itu. Jadi biasanya tanda-tanda titik koma ini dipakai simbol seperti ini, yaitu untuk bangkit dari keterpurukan atau bangkit dari kondisi mental kalian, seperti itu. Nah, sejarahnya gimana kok bisa langsung ada tiba-tiba? Pasti ada sejarahnya dong. Oke. Sejarah tanda titik koma itu yaitu adalah dari seorang perempuan yang bernama Amy Blewell. Jadi si mentalnya dikarenakan ayahnya meninggal karena bunuh diri. Karena Amy Blewell ini sangat menyayangi ayahnya, dan ketika ia harus mendapatkan peristiwa tragis tersebut, maka ia mengalami depresi yang sangat berat dan cukup mengganggu kondisi mentalnya. Dari situ ia mengalami depresi yang berlarut-larut sehingga pada suatu saat dia sampai di titik dimana bahwa dia sadar bahwa dia harus bangkit dari keterpurukan itu. Untuk itu makanya dia mulai dikenal dengan sejarah atau awal mula adanya tanda titik koma tersebut. Berikut yang akan kita bahas adalah seseorang perempuan yang bernama Violet Constance Jessop, yaitu wanita yang lahir pada 2 Oktober 1887 dan meninggal pada 5 Mei 1971 dan meninggal pada umur yang 83 tahun. Disebut-sebut bahwa perempuan ini adalah perempuan paling beruntung di dunia ini karena telah selamat dari beberapa tragedi tragis di dunia ini. Salah satunya itu tragedi tragis, yaitu kapal Titanic yang biasa kita dengar, biasa kita tahu, dan sudah biasa juga kita nonton bahwa kapal Titanic adalah kecelakaan tragis di sejarah, yaitu sebuah kapal mewah yang menabrak gunung es, seperti itu, yang tidak selamat. Tetapi Violet Jessop ini bisa selamat dari kecelakaan tragis tersebut. Nah, setelah ia selamat dari kecelakaan tragis kapal tersebut, ia pun kembali melamar kerja dan diterima di salah satu kapal mewah juga, yaitu kapal HMHS Britannic. Dan kembali lagi kapal mewah tersebut yang lagi-lagi sebagai tempat pekerjaan Violet Constance Jessop mengalami kecelakaan yang cukup tragis juga, yaitu 1916, dan lagi-lagi nasib beruntung berpihak kepada perempuan ini dan ia kembali selamat, seperti itu. Dan setelah ia kembali selamat, ia pun kembali lagi bekerja dan melamar pekerjaan di kapal yang berikut, yaitu kapal RMS Olympic.
Nah, setelah ia bekerja dan kembali lagi, kapal RMS Olympic ini mengalami kecelakaan yang tragis pula sama kayak kapal kedua yang tadi tempat Viola Jessup bekerja. Dan lagi-lagi Viola Jessup mengalami hal beruntung dalam hidupnya, yaitu ia selamat dari kapal ketiga yang mengalami kecelakaan tragis ini. Seperti dan fakta unik yang ketiga berasal dari dunia kedokteran, yaitu ternyata ada fakta unik di balik dari ruang operasi. Yang pertama, apakah pernahkah kalian memperhatikan baju warna hijau yang selalu dipakai oleh para dokter pada saat di ruang operasi? Lalu kenapa selalu baju harus berwarna hijau saat mereka melakukan operasi kepada seseorang? Jadi karena ini nih alasan beberapa para dokter, bukan beberapa tapi memang seluruh para dokter harus menggunakan warna hijau yang kebiru-biruan seperti itu. Jadi yang pertama, alasan yang pertama yang paling utama yaitu bahwa dokter ketika melihat darah atau warna darah yang merah secara lama akan menyebabkan halusinasi atau mengurangi kepekaan terhadap warna merah tersebut. Untuk itu dokter harus menggunakan baju warna hijau karena warna darah atau warna merah tersebut bisa menurunkan daya kepekaan dokter. Jadi dokter langsung kehilangan konsentrasinya karena akibatnya kurangnya kepekaan seseorang terhadap warna merah mulai berkurang. Akibatnya seorang menjadi kurang jelas dalam melihat berbagai benda. Seperti itu. Tentunya hal ini akan sangat fatal mengingat dokter belum mengamati berbagai organ tubuh pasien yang sangat operasi. Untuk itulah mereka menggunakan warna hijau, karena warna hijau dapat membantu para dokter menyegarkan diri dari dominasi warna merah yang mereka lihat dari darah tersebut. Karena warna hijau dapat membantu menetralkan warna merah, karena warna hijau merupakan lawan dari warna merah dalam roda warna. Jadi buat kalian yang selama ini masih bingung kenapa harus warna hijau ke arah biru-biruan, ini alasan utamanya. Thanks for watching guys.